Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel kami, channel kesayangan Anda, DBR Dapur Belajar Review. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan salah satu macam review lah. Alat apa sih yang bisa menampilkan sebuah gambar pada handphone? Sering lah ya pada kejadian di lingkungan kita, misalnya dalam misalnya anak-anak itu menonton YouTube via handphone yang notabene layarnya kecil. Itu kan sangat kurang bagus sekali ya, apalagi posisinya sangat dekat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara agar layar handphone itu bisa masuk ke layar televisi. Layar handphonenya bisa tampil di televisi. Artinya dari gambar yang semula kecil itu akan kita perbesar dan kita masukkan ke layar televisi. Alat memakai alat apa saja, apa yang diperlukan, apakah termasuk TV tabung, TV jadul itu bisa dipakai. Cek terus videonya sampai akhir dan jangan lupa kalau pengen tahu tips-tips selanjutnya dibantu subscribe ya. Nanti pasti akan kami berikan tayangan-tayangan yang sangat bermanfaat untuk Anda dan untuk kemajuan channel kami ke depan. Oke, langsung ke meja review. Ini dia alat yang kita butuhkan, yaitu HDMI dongle, yang kebetulan untuk versi ini adalah versi MediaTek. Ada yang versi lain dan ada juga yang jenis lain, tapi yang familiar di masyarakat rata-rata yang tipe ini ya, karena yang bisa dibilang harganya paling murah dan gimana ya, simple lah pokoknya. Untuk peralatan seperti ini itu sebenarnya ada banyak ya, bukan untuk mentransfer gambar dari handphone ke layar televisi itu jenisnya banyak sekali. Ada juga yang produk-produk dari Google sendiri, namanya Google Chromecast, tapi itu harganya ya rata-rata masih mahal, kisaran di ada yang sampai 400-500 ribuan. Sedangkan untuk tipe-tipe ini harganya paling ya 100 ribuan, lebih dikit lah, bahkan kalau di online itu paling tidak sampai 100 ribuan ya. Nah, untuk dalamannya sendiri seperti apa HDMI dongle yang versi ini ya, ini versi MediaTek. Nanti ada, kalau tidak ada logonya ini berarti prosesornya beda. MediaTek ini prosesornya intinya ya. Seperti apa sih isinya dalamannya? Seperti ini alatnya, kecil. Seperti ini. Dia menggunakan port HDMI. Artinya TV-nya harus ada HDMI-nya. Kalau tidak ada bagaimana? Nanti akan kita jelaskan di belakang ya. Oke, di sini ada juga port apa ini? Bentar ya, kita buka penuh dulu ya. Di dalam ada apa saja? Oh, ini port antena sama power. Jadi sebenarnya antena penerimaan gambar itu nanti dari sini. Ini antena, bluetooth antena, kayaknya wifi di sini nyatakan wifi. Dengan wifi, antena wifi-nya di sini, sama sekaligus untuk micro USB power untuk ini. Jadi dalam satu koneksi ini ada powernya, ada receivernya. Nanti diolah di sini dan gambar akan dimasukkan ke televisi. Gambar dari handphone misalnya itu langsung masuk ke antena ini, wifi, masuk ke prosesornya di sini, terus gambarnya transfer ke televisi. Kurang lebih seperti itu. Untuk USB-nya sendiri ini sebenarnya untuk power ya, power 5 volt. Bisa diambilkan dari gambar televisi, dari port USB televisi, atau ditambahkan adapter sendiri. Beli charger HP itu kan 5 volt ya, bisa pakai itu.
kalau TV-nya tidak ada USB-nya, karena dari port TV USB itu rata-rata menghasilkan 5 volt. Gampang ya. Oke, langsung saja ya, kita nggak usah berlama-lama ya. Ini ya caranya, langsung kita praktekkan. Kebetulan TV saya ada konektor USB-nya. Oke, kita lihat di belakang. Biasanya saya pakai untuk kipas. Di sini di belakang ini ada port USB. Kelihatan lah ya, masih kelihatan saya rasa. Port USB sama port HDMI. Nah, untuk port USB kita ini powernya nanti kita masukkan ke USB sini aja, nggak perlu adapter lain biar ngirit ya. Untuk HDMI-nya kita masukkan. Jangan lupa dilihat di sini di belakang televisi tertulis HDMI 2. Nanti fungsinya apa? Biar kita tidak salah alamat, karena ada HDMI 2, ada HDMI 1. Kalau tancapnya ke HDMI 2, otomatis nanti kita pilih menu di TV-nya, remote shotnya, sumbernya itu ke HDMI 2. Ini ya. Kalau HDMI 1, HDMI 1-nya ada di belakang. Ini kalau saya tancapin yang kabel putih ini. Ini langsung kita tancap saja. Tancap, udah. Habis itu powernya. Jadi USB itu bukan datanya ya, tapi power. Dia membutuhkan apa istilahnya? Strom. Itulah ya. Oke. Sebentar. Saya berikan satu tip lagi. Biasanya sebenarnya untuk switching, karena ini tadi, nah ini nanti Anycast ini ada dua pilihan. Yang satu AirPlay dan yang satu itu apa ya? AirPlay itu biasanya dia hanya menerima gambar. Artinya misalnya kita punya video di handphone, terus kita transfer ke layar televisi, itu modenya mode AirPlay. Dan yang satunya itu mode Anycast. Mode Anycast artinya dia bukan mode AirPlay biasa ya, tapi mode Anycast itu istilahnya gini. Misalnya kita dari data mendapatkan internet, dan internet itu kita kebetulan buka YouTube. Nah, gambar di YouTube itulah nanti akan kita transfer ke sini. Jadi dia koneksinya tanpa password. Tapi kalau mode AirPlay itu dia memerlukan ada password yang untuk connect. Tapi umumnya kita tidak pakai mode itu, nggak mode AirPlay, tapi mode Anycast atau apalah ya. Nanti kita lihat di menu lah ya. Kita langsung nanti ke menu. Oke, ini aja. Di sini karena tombolnya sebenarnya ada tombol di baliknya sana, agak susah ya. Oke, kita akan coba ambilkan dulu untuk penyambungnya, biar ini posisinya bisa terbalik. Kalau tidak terbalik nanti nombornya kita susah. Oke, sudah saya ambilkan kabelnya. Kalau saya biasanya pakai ini, penyambung ini, biar posisinya biar fleksibel, artinya bisa diputar-putar semau kita. Kalau saya sih begini, tapi kalau posisi HDMI-nya TV-nya sudah bisa terbalik sini, alat ini tidak diperlukan lagi kabel ini, kabel penyambung ini. Kalau saya biasanya gini, karena TV saya terbalik ternyata HDMI. Ini HDMI penyambungnya milnya laki-laki, HDMI laki-laki, tetap di HDMI 2 ya. Tancapkan, habis itu ini tancapkan ke sini. Nah, tombol ini loh yang saya maksud. Ini harus bisa diakses dengan tangan. Kalau dia posisinya terbalik, ya nanti kita nggak akan bisa mencet tombol kecil ini. Ini ada manfaatnya sekali. Oke nya, ya, segitu ya, gampang ya. Kita akan kembalikan posisi TV-nya biar lebih enak dilihat. Gitu. Oke, ini tertancap semua. Bahkan powernya untuk USB-nya juga tancap. Jadi saya ingatkan sekali lagi, USB itu bukan untuk datanya via HDMI.
sedang USB itu hanya ngambil powernya saja, strum. Istilah Jawanya gitu ya. Oke, langsung kita praktekkan. Kita ambil remote TV-nya dulu. Kebetulan di sini TV-nya sudah nyala tapi standby. Oke, saya on-kan dulu. Oke, di sini tapi dia terdeteksi di HDMI 1. Selanjutnya kita pilih ke sumbernya, masukkan ke HDMI 2 di short. Ini arahkan ke HDMI 2. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Ini karena biasanya kalau warnanya agak hijau-hijauan atau biru, biasanya kasus-kasus seperti ini orang ketika beli, loh gambarnya kok kayak gini, kok enggak secerah yang di demokan di toko, misal waktu membeli. Itu biasanya karena seperti ini tuh kotor. Konektor di belakang tadi HDMI-nya itu kotor, rata-rata kotor. Saya sudah berulang kali menemui hal ini. Jadi gambarnya kayak hijau-hijauan. Tapi kita tidak mempermasalahkan ini ya. Nanti untuk lebih detailnya gampang itu. Nah, ini yang saya maksud, AirPlay mode dan Miracast mode atau Anycast. Ini yang akan kita ambil tuh menu yang ini loh, bukan menu yang ini. Saat ini yang aktif adalah mode AirPlay. Nah, cara memindah ke mode ini itu menekan tombol ini yang saya bilangin tadi. Nah, ini kecil ini. Kita tekan sekali, nah dia pindah ke mode yang Miracast mode. Oke, langsung saja kita praktekkan, tidak usah berlama-lama. Intinya pokoknya ini bisa. Kalau ini kebetulan pakai HP Xiaomi ya. Produknya Xiaomi mulai dari HP yang harga 500 ribuan sampai yang jutaan itu sudah ada istilahnya settingan dari pabrik. Kita tidak perlu repot-repot install aplikasi atau yang lain lah ya. Sangat simpel sekali pokoknya kalau pakai Xiaomi. Kemarin beberapa yang paling susah tuh sebenarnya Samsung ya. HP Samsung itu yang harganya agak mahal yang bisa dipakai. Untuk yang harga di bawah 5 juta saya beberapa kali coba kok nggak ada. Itu masih membutuhkan software bantuan pihak ketiga, artinya agak ribet. Untuk HP Oppo, Vivo sudah nyoba, kebanyakan bisa, cuman menunya beda-beda. Artinya istilahnya untuk masuk ke menu transfer gambar ini beda-beda. Tapi kalau khusus di HP Xiaomi ini nih, HP Xiaomi ya, ini menu ke setelan, menu setelan, lalu nih di sini lainnya, biasanya jaringan lainnya. Nah, di sini ada tampilan nirkabel atau wireless display. Lalu kita nyalakan. Nah, di sini akan deteksi Anycast BF9154F7. Langsung kita sambungkan. Proses menyambung ditunggu ya. Sekali lagi saya ingatkan, kalau HP Xiaomi itu paling mudah karena sudah ada bawaan dari pabrik, tinggal kita ya. Sudah berhasil kan? Layar handphonenya sudah sama di layar televisi. Oke, kalau sudah tersambung gini artinya kita mau keluar menu pun tetap sama, di sana juga sama. Nah, kebetulan handphone ini sudah terkoneksi ke YouTube, ke WiFi maksud saya. Nah, kita tinggal muter aja, misalnya pengen muter YouTube, carilah YouTube. Misalnya kayak gini, muter jalan ya. Oke, habis itu kita lihat
termasuk untuk apa itu gambarnya pun dia akan masuk ke gambar dan suara itu bisa masuk ke langsung ke televisi. Oke, saya kecilkan aja ya. Gambarnya pun bisa masuk ke layar televisi. Kalau pengen layarnya pengen lebar gimana ya, gampang. Langsung aja kita di sini puter aja, langsung ini di zoom. Di sini tombol zoom. Biasa. Udah besar lah. Gampang sekali kan? Sangat mudah. Gampang ya? Oke. Ini hanya sampel saja. Jadi artinya mau pakai data, mau pakai wifi tetap aja gambarnya bisa ke televisi. Sangat mudah sekali ya. Kalau sampai nggak bisa ya saya rasa kebangetan lah ya. Kalau pengen simpel beli HP-nya Xiaomi. Produk Xiaomi itu mulai dari yang paling murah pun fasilitas ini sudah ada. Untuk versi yang awal-awal dulu Redmi 1 gitu sudah bisa, untuk wireless display-nya sudah bisa. Seringkali yang terkendala itu sekali lagi merek HP di sini menentukan, yang perlu diingat ya. Sangat mudah sekali bukan? Nah, satu lagi saya jelaskan untuk sebagian dari penonton sekalian mungkin tapi gini, punyanya TV tabung misalnya. Kalau TV tabung bagaimana? Kalau TV tabung artinya kita memerlukan satu alat lagi, karena TV tabung itu tidak ada konektor HDMI-nya. Berarti membutuhkan alat lagi. Alat apakah itu? Ya kayak gini ini. Nih. Bisa ke TV tabung pun bisa. Ini kebetulan ada outnya untuk ke TV tabung RCA, konektor RCA. Nah, inputnya di sini ada HDMI. Artinya dari Anycast ini, produk dari HDMI dongle ini alatnya tancapnya ke sini. Kalau untuk TV tabung caranya begitu, ini dimasukkan di sini. Habis itu powernya kita ambilkan power lagi menggunakan adapter handphone, mungkin itulah ya. Alat ini yang bisa menyambungkan ke TV tabung. Oke ya, penjelasannya sementara itu dulu ya. Nah, saya rasa sudah terlalu panjang ini tadi. Simpel banget kan? Kalau sampai nggak bisa ya, saya rasa mungkin perlu menyimak videonya dari awal ya, biar nanti tidak salah paham, lebih detail lagi kalau lihat. Oke, langsung kita. Kalau misalnya pengen ini gambarnya terputus dari handphone ke televisi ya, jangan langsung main cabut lah kalau pengen alatnya awet. Masuk lagi ke setelan, ke lainnya, tampilan air kabel. Nah, ini kita matikan. Kita klik dulu untuk disconnected, putus sambungan. Sebentar. Itu kita matikan tampilan air kabelnya. Nah. Udah ya. Ini nge-lag istilahnya. Nah. Gitu. Simpel kan? Sangat simpel sekali kan? Kalau ada pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa komen di bawah ya. Akan nanti kita jelaskan lebih lanjut. Kalau mungkin toolnya beli di mana dan sebagainya nanti akan kita kasih tahu. Kalau mau pengen tahu ya komen di bawah, nanti kita kasih tahu. Oke, sekian dulu untuk penjelasan kali ini. Kita kembali ke dapur kita. Oke, gimana? Mudah sekali bukan? Tidak ada yang susah kok. Mungkin sebagian orang itu hanya bingung, gimana sih biar layar handphonenya bisa nyalur ke TV. Ternyata tidak serumit yang dibayangkan, sangat mudah. Bahkan TV tabung pun bisa. Oke, saya tambahkan satu tip lagi. Khusus TV tabung, kita memerlukan dua adapter ya. Yang satu untuk powernya, adapter handphone maksud saya ya, 5 volt, artinya adapter yang modelnya itu USB-nya ada 2 out power, boleh adapter satu-satu atau satu adapter 2 lubang untuk out power, terserah itu ya. Intinya kalau yang memakai
TV tabung itu membutuhkan dua adapter, yang satu power untuk ke HDMI dongle-nya, yang satu power untuk ke alat kecil ini. Karena ternyata alat ini membutuhkan USB power di sini. Kalau kabelnya sudah disediakan, ini pakai konektor apa ini? Konektor handphone lama apa yang istilahnya ya. Kalau kabelnya sudah ada, ini powernya di sini. Ini tinggal tancap. Nah, yang ini tancap ke adapter kecil, ke adapter handphone, terserah lah mau pakai adapter handphone apa, terserah, pokoknya yang cuman ada lubang USB power itu loh. Ini tip yang terakhir, jangan lupa untuk yang pemilik handphone TV tabung wajib punya ini. Kalau nggak punya ini ya nggak bisa. Murah ini, harganya paling berapa ya, 100 ribuan paling, nggak sampai lah, saya rasa nggak sampai. Banyak di online, banyak sekali bisa beli di online. Oke, gimana? Sangat mudah sekali bukan? Tidak ada yang sulit kok. Untuk next video kita akan memberikan tips-tips lagi. Sekali lagi saya ingatkan, dukung kami untuk subscribe, share ke rekan-rekan kalian. Semoga kedepannya kita bisa membangun channel ini untuk bisa jadi lebih baik lagi. Sekian dulu dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.